भी देखेगा। तू पागल हो गया है गायतोंडे? Malamnya Vijay mengumpulkan anak dan istrinya. Dia khawatir kalau suatu saat polisi benar-benar mencurigai mereka dan akan menginterogasinya. Vijay mengajari Anju dan Anu untuk menjawab setiap pertanyaan yang kemungkinan akan ditanyakan pihak kepolisian. Vijay meminta kedua anaknya, apapun yang terjadi, jangan pernah merubah pernyataan ataupun jawaban. शनिवार को तुम लोग कहाँ थे? हम सब सत्संग के लिए पणजी गए थे। कब लौटे? अगले दिन रविवार को सत्संग कहाँ था? पणजी में। पणजी में। Keesokan harinya polisi mulai mencari informasi. Mereka menanyai dua orang warga yang ikut melihat Vijay menaiki mobil berwarna kuning. Tapi menurut kedua orang ini, mereka tidak yakin kalau yang mereka lihat adalah benar Vijay. Lagi pula mobil berwarna kuning di kota Pondolim banyak. Sepertinya Gaitonde tidak puas dengan jawaban mereka. क्यों विजय सालवाकर है या और कोई? ऐसे ही उन्होंने कहा, मुझे भी शक हुआ। क्या यही वो कार थी? ऐसी पीली कार थी, लेकिन यकीन के Para polisi pun akhirnya kembali ke kantor. Inspektur Prabu mendapat laporan dari anak buahnya kalau bulan lalu Sam ikut perkemahan gabungan dari sekolahnya dan salah satu pesertanya adalah Anju Salgaonkar yang merupakan anak angkat Vijay Salgaonkar. Dari sinilah Inspektur Prabu baru tahu kalau Anju ternyata anak angkat Vijay. Mereka pun sepakat pergi ke sekolah Anju dan ingin menanyainya secara langsung. Dengan percaya diri Anju masuk ke ruang kepala sekolah, di mana di sana sudah ada Inspektur Prabu dan Gaitonde. Saat ditanya apakah kau kenal Sam, Anju menjawab, ya dia kenal Sam, tapi hanya sebatas kenal saja. Rupanya Gaitonde Ireng ini sudah sangat bernafsu. Dia bertanya, dari ratusan peserta kenapa hanya Sam yang Anju kenal? Menurut Anju, siapa yang tidak kenal dengan Sam? Hampir semua anak gadis di perkemahan itu tahu siapa Sam. Karena sikapnya yang rada-rada aneh, suka merekam gadis-gadis dan mengambil gambarnya tanpa izin. कैंप में आई हुई लड़कियों की फोटो ले रहा था, वीडियो भी ले रहा था। बड़े से लॉयर की बेटी ने उसके खिलाफ कंप्लेन कर दी। ओह अच्छा। Polisi kembali bertanya apakah Sam datang ke rumahnya pada tanggal 2 Oktober. Anju menjawab tidak, karena di tanggal 2 sampai 3 Oktober tidak ada orang di rumah. Mereka ke Panaji untuk menghadiri sebuah acara pengajian. Lagi-lagi si bebegik daglok Ireng ini nggak puas. Dia meminta kepala sekolah untuk melihat daftar hadir di tanggal 2 Oktober. Tapi kata ibu kepala sekolah, kalau tanggal 2 Oktober sekolah libur hari Gandhi Jayanti. उसके बाद हम लोग एक होटल में ठहरे। अगले दिन मूवी देखकर शाम को वापस आ गए। अच्छा, सैम से कभी तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई? नहीं सर। Tidak puas dengan jawaban dan pernyataan Anju, mereka pun langsung ke rumah Vijay. Inspektur Prabu menunjukkan foto Sam. Dia menanyakan apakah Vijay dan Nandini mengenalnya, tapi jawaban mereka sama kalau mereka tidak kenal. Kemudian Inspektur Prabu menunjukkan foto berwarna kuning sambil mengatakan kalau Gaitonde pernah melihat Vijay menaiki mobil seperti yang ada di foto itu. Jadi Gaitonde yakin kalau Sam pernah ke rumahnya untuk menemui Anju. Jika Gaitonde merasa melihatnya menaiki mobil berwarna kuning di tanggal 3 Oktober, Vijay menganggap kalau Gaitonde salah lihat atau mungkin dia berbohong. क्योंकि सब लोग जानते हैं कि गायतोंडे और मेरी बिल्कुल नहीं बनती। मैं कुछ भी बोलूंगा, ये बोलेगा मैं झूठ बोल रहा हूँ। गायतोंडे को छोड़ो, मुझे बताओ सच क्या है? क्योंकि 2 अक्टूबर शनिवार सुबह 8 बजे से 3 अक्टूबर रविवार शाम 5 बजे तक मैं और मेरी फैमिली पंची में थे। Penjelasan Vijay sama persis dengan penjelasan dari Anju. Vijay bahkan menunjukkan bukti-bukti pengeluaran selama berada di Panaji. Dari tiket bis, tiket bioskop, nota makan, dan nota hotel. बस टिकट कोई संभाल के रखता है क्या? सर हम सीधे साधे मिडिल क्लास के लोग हैं, जितना हो सके बचाने की कोशिश करते हैं। हर महीने की 30 तारीख को सब बिल्स चेक करते हैं कि कितना बेकार का खर्चा और कितनी सेविंग। Sepertinya penjelasan Vijay membuat Gaitonde kesal. Mereka pun pergi meninggalkan rumah Vijay. Malamnya mereka menemui Irjen Mira dan melaporkan hasil penyidikan kalau ada seorang pria bernama Vijay Salgaonkar yang dicurigai sebagai tersangka hilangnya Sam. Apalagi Gaitonde memberi kesaksian kalau dia melihat Vijay mengendarai mobil yang warna dan jenisnya sama dengan mobil milik Sam. Tapi yang bikin bingung adalah di tanggal kejadian Vijay dan keluarganya berada di Panaji. Itu dibuktikan dengan adanya nota-nota pengeluaran pembayaran selama mereka di Panaji. Menurut Inspektur Jenderal Mira, jika benar nota-nota itu palsu, maka akan sangat mudah membuktikannya. वो पता लगाना मुश्किल नहीं होगा। आफ्टर ऑल वो एक
चौथी फेल गंवार आदमी है, कितना होशियार हो सकता है। Wanita itu meminta Vijay dan keluarganya segera dibawa untuk diinterogasi. Artinya, Irjen Mira melakukan tindakan ilegal dan tidak sesuai protokol yang berlaku. तुम प्रोटोकॉल की चिंता मत करो, I'll take care of it. Keesokan harinya mereka benar-benar membawa Vijay dan keluarganya, menaruhnya di ruang terpisah dengan pengawasan langsung oleh Irjen Mira. Polisi menanyakan hal yang sama kepada Nandini, Anju, dan juga si kecil Anu. Untungnya Vijay sudah mengajari mereka bagaimana menjawab setiap pertanyaan. Jawab dengan tegas dan tidak berubah-ubah. प्रोग्राम हम पहुंचने से पहले ही शुरू हो गया था। लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा ने बताया था कि चलने के बाद प्रोग्राम शुरू आधा घंटे के बाद वो झूठ बोलेंगे कि मम्मी पापा ने ये कहा, लेकिन हर हाल में अपने बयान पे कायम रहना। नहीं, हम पहुंचे तब प्रोग्राम शुरू हो चुका था। Sepertinya polisi dan juga Irjen Mira mulai frustasi dengan jawaban dari keluarga Vijay yang bersih kuku dan tidak merubah pernyataan mereka. Termasuk si kecil Anu yang awalnya dikira akan mudah membohongi anak kecil itu. Irjen Mira curiga kalau Vijay telah mengatur semuanya. हमने जितना सोचा था ये फैमिली तो उससे भी टफ निकली। कोई भी अपने बयानों से मुकर नहीं रहा, स्पेशली उसकी छोटी बेटी अनु। Tapi Mahes punya penilaian lain. Dia merasa Vijay dan keluarganya sudah berkata jujur. Sejauh ini bukti-bukti yang dimiliki Vijay cukup kuat membuktikan kalau dia dan keluarganya memang berada di Panaji saat kejadian. Merasa gagal dengan keluarga Vijay, Irjen Mira meminta Inspektur Prabu menghadirkan semua orang yang bisa menjadi saksi. Malamnya Vijay memperingati Nandini kalau polisi itu pasti akan kembali memanggil mereka dengan bukti dan saksi yang lebih kuat. Vijay kemudian menemui Rajesh. Dia meminta Rajesh membantunya. Vijay memberikan nama seseorang dan nomor teleponnya. Dia meminta Rajesh untuk menghubungi orang tersebut jika suatu hari polisi kembali membawa keluarganya. Keesokan harinya polisi menghadirkan orang-orang yang pernah bertemu Vijay di tanggal kejadian dengan harapan mereka bisa memberikan kesaksian yang memberatkan bagi Vijay. Dimulai dengan Martin, si pemilik kedai. Dia menjelaskan kalau Vijay adalah pelanggannya yang hampir setiap hari datang ke kedainya. Tapi pada tanggal 2 Oktober dia tidak datang karena Vijay dan keluarganya pergi ke Panaji. Bahkan beberapa hari lalu, Vijay menceritakan isi ceramah keagamaan itu. 2 तारीख को तो विजय यहाँ था ही नहीं, वो पणजी गया था सत्संग के लिए। उसने बताया बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था और स्वामी चिन्मयानंद ने प्रवचन में क्या कहा। Polisi juga menghadirkan Jose. Dia juga memberikan pernyataan kalau bosnya pergi pada tanggal 2 sampai 3 Oktober. Bahkan si kondektur bus ini juga dihadirkan. Dia memberikan pernyataan yang sama. Tak puas dengan mereka, polisi menghadirkan si petugas hotel. Bahkan mereka memeriksa buku registrasi hotel. Tercatat atas nama Vijay Salgaonkar masuk di tanggal 2 Oktober dan keluar di tanggal 3 Oktober. Begitu juga dengan si pemilik restoran yang sangat yakin kalau Vijay dan keluarganya datang ke restorannya di tanggal 3 Oktober. Dia ingat betul karena Vijay sempat memuji masakan di restorannya dan juga kebersihan tempatnya. मैंने जिंदगी में कभी ऐसी पाव भाजी नहीं खाई। पूरे पंजे में हमारी पाव भाजी फेमस है। Dan yang terakhir adalah si operator film bioskop. Dia juga menyatakan hal yang sama kalau pada tanggal 3 Oktober Vijay datang menonton film di bioskopnya. तुम्हें ये डेट कैसे याद है? उन्होंने फिल्म का पूरा फर्स्ट हाफ प्रोजेक्शन रूम में बैठ के देखा था और हाँ मुझे ये भी कहा था कि वो पणजी में किसी सत्संग। Tentu saja semua pernyataan dari para saksi yang dihadirkan membuat si ibu polisi ini kesal. Bagaimana mungkin mereka sangat yakin di tanggal 2 dan 3 Oktober Vijay berada di Panaji. Sedangkan Gaitonde yakin sekali kalau di tanggal 3 Oktober dia melihat Vijay mengendarai mobil milik Sam. Irjen Mira kemudian menghubungi si penceramah. Dia menceritakan terkait kehadiran Vijay di acaranya dan juga isi ceramahnya. Setelah mendengar penjelasan dari Irjen Mira, si penceramah ini yakin kalau Vijay dan keluarganya benar hadir di acaranya. ये प्रतीत होता है कि विजय और उसका परिवार उस दिन हमारे प्रवचन में उपस्थित थे, क्योंकि मेरा हर प्रवचन को आए किसी और ने बाद में ये सब विजय को बताया, लेकिन इतने विस्तार में किसी ने बताया हो। Irjen Mira sangat yakin kalau semua saksi-saksi itu telah berbohong atau secara tidak sadar mereka telah memberikan informasi yang keliru. Akhirnya Irjen Mira mengakui selama ini dia salah menilai Vijay. Dia terlalu menganggap remeh Vijay yang cuma DO kelas 4 SD. Dikira cupu, ternyata dia suhu. कहता है सिनेमा देख के सीखा है ये सब। हाँ, उसे फिल्मों का बड़ा शौक है। एक भी फिल्म नहीं छोड़ता वो।
Keesokan harinya Irjen Mira menghadirkan seorang saksi kondektur bus saat Vijay pulang dari Panaji. Kondektur bus itu ingat dengan Vijay karena saat itu Vijay minta turun sebentar untuk menarik uang di ATM. Dan setahu dia, saat itu Vijay dan keluarganya pulang dari Panaji menghadiri ceramah keagamaan di tanggal 2 Oktober dan kembali ke Panaji pada tanggal 3 Oktober. Irjen Mira meminta Inspektur Prabu membawa semua rekaman CCTV ATM dekat terminal pada tanggal 3 Oktober di mana Vijay menarik uang. Yang membuat heran polisi adalah si kondektur masih ingat kapan Vijay ke Panaji dan dalam rangka apa Vijay ke Panaji. 25 दिन पहले तुम्हें बताया था ना, तो इतने दिनों बाद नहीं मतलब ये सब उसने मुझे तब बताया जब हाल ही में वो मुझे फिर से मिला था। फिर से? हाँ। कब? 3-4 दिन पहले। कहाँ? Setelah didesak, akhirnya si kondektur mengaku kalau beberapa hari lalu dia kembali bertemu dengan Vijay dan keluarganya di terminal. Vijay yang pura-pura lupa dengan si kondektur diingatkan oleh Nandini kalau pria ini adalah kondektur bis saat mereka pulang dari Panaji menghadiri ceramah keagamaan di tanggal 3 Oktober. Saat itu kau mengambil uang di ATM, kata Nandini. Disinilah Vijay mulai mempermainkan ingatan dan juga penglihatan si kondektur dengan mengatakan, ya benar, di tanggal 2 Oktober kami ke Panaji untuk mengikuti acara keagamaan dan di tanggal 3 Oktober kami pulang. Setelah mendapat petunjuk yang terang benderang dari Pak Kondektur, Irjen Mira kembali memanggil para saksi dari si bapak operator film, kondektur bis saat Vijay berangkat ke Panaji, si pemilik restoran, karyawan tokonya, dan juga si Martin pemilik kedai. Mereka mengatakan hal yang sama kalau beberapa hari lalu Vijay mendatangi mereka dan mengobrol sambil mengingatkan kalau dia pergi ke Panaji di tanggal 2 dan 3 Oktober. Disinilah keahlian seorang Vijay mempermainkan ingatan dan penglihatan para saksi dengan mengulang kata dan gerakan tangan yang sama pada semua saksi kunci. सत्संग था ना, इसलिए फैमिली साथ में आई थी। 2 तारीख को जब हम तुम्हारी बस में सत्संग के लिए पणजी गए थे, सत्संग के एक दिन बाद 3 अक्टूबर 2 अक्टूबर शनिवार को 2 अक्टूबर शनिवार 2 तारीख को गए थे, शनिवार था, और 3 तारीख को वापस आए। Irjen Mira kemudian menelpon si penceramah dan menanyakan apakah panitia kegiatan itu menyediakan rekaman ceramahnya dalam bentuk DVD yang bisa dibeli bebas. Menurut keterangannya, memang beberapa pengikutnya punya rekaman ceramah di tanggal 2 Oktober dalam bentuk DVD yang bisa dipesan oleh siapapun. Tapi dari data pemesan tidak ada nama Vijay Salgaonkar. Tak berapa lama Inspektur Prabu datang membawa rekaman CCTV ATM tanggal 3 Oktober di mana Vijay mengambil uang. Dari rekaman itu terlihat Vijay yang memang melakukan penarikan di sebuah ATM di kota Panaji. Dari keterangan si penceramah dan rekaman CCTV di tanggal 3 Oktober, itu sudah menjadi bukti kuat yang membuktikan kalau Vijay memang berada di Panaji pada tanggal kejadian. So finished. विजय सच बोल रहा था। लेकिन सर इतना वक्त है कि उससे बेहतर अगर सैम को ढूंढने की कोशिश करते तो शायद। लेकिन मैंने सचमुच गाय तो ढूंढे, अभी और क्या प्रूफ चाहिए तुम्हें? Setelah berpikir beberapa saat, Irjen Mira akhirnya menemukan kelemahan video itu. Menurutnya benar Vijay berada di Panaji pada tanggal 3 Oktober. Dari rekaman itu, sebenarnya Vijay tahu kalau rekaman itu akan dilihat oleh polisi. Dan itu memang yang Vijay inginkan dan sudah menjadi bagian dari rencananya. Dari semua keterangan saksi dan bukti-bukti, Irjen Mira mengambil kesimpulan kalau Vijay sengaja mereka ulang semua kejadian. Dia sengaja kembali mendatangi orang-orang yang dia temui di Panaji agar bisa memberikan kesaksian kalau dia benar-benar berada di Panaji pada tanggal 2 dan 3 Oktober. Semua orang akan dibawa masuk ke dalam cerita yang dibuat oleh Vijay. Irjen Mira punya teori sendiri. Benar kalau Vijay dan keluarganya pergi ke Panaji, mereka menginap di hotel, kemudian pergi ke restoran dan menonton film. Karena itulah mereka tetap pada pernyataannya, karena memang mereka melakukan semua kegiatan itu. Tapi mereka tidak melakukan semua itu di tanggal 2 dan 3 Oktober. Mereka melakukannya di hari lain. Terkait dengan semua nota pembayaran yang membuktikan kalau Vijay berada di Panaji di tanggal 2 dan 3 Oktober, dan namanya juga ada di dalam buku registrasi tamu hotel, Irjen Mira tahu bagaimana Vijay melakukan semua itu. लॉन्च के रजिस्टर में 2 तारीख की एंट्री, 3 तारीख को बस और फिल्म के टिकट, वो सब तो असली है ना? That's a valid point, ma'am. Very well played.
लेकिन मैं जानती हूँ तुमने ये सब कैसे किया। Menurut Irjen Mira, di tanggal 3 Oktober, Vijay benar pergi ke Panaji dengan menggunakan mobil milik Sam. Dia membeli ponsel bekas, memasukkan kartu milik Sam, kemudian mengaktifkan ponselnya dan membuangnya. Itu dilakukan untuk mengelabui polisi terkait keberadaan Sam. Dari Panaji, Vijay kemudian menuju danau di Penambangan Batu untuk membuang mobil milik Sam. Lalu dia kembali lagi ke restoran di Panaji dan membeli 4 porsi puff baji. Kemudian membeli 4 tiket bioskop dan sengaja menyimpan semua bukti pembeliannya untuk ditunjukkan pada polisi. Setelah itu, Vijay pergi ke terminal bis dan mengambil uang melalui ATM pada pukul 3 sore dan kembali ke Pondolim dengan membeli 4 tiket bis, di mana tiketnya juga dia gunakan sebagai bukti kalau dia dan keluarganya di tanggal 3 Oktober benar-benar menaiki bis dari Panaji ke Pondolim. 3 अक्टूबर को विजय सैम की कार से पणजी चला गया। उसने एक मोबाइल फोन खरीदा, फिर उसने वो फोन किसी नेशनल परमिट के ट्रक में फेंक सैम की कार को उस स्टोन क्वारी के तालाब में डंप कर दिया। Irjen Mira kembali melanjutkan. Keesokan paginya di tanggal 4 Oktober barulah Vijay dan keluarganya pergi ke Panaji dengan menaiki bis yang kondekturnya adalah teman Vijay. Sesampainya di tempat acara mungkin jam 9 pagi. Karena acara sudah selesai, mereka cuma duduk seharian di sana. Secara kebetulan Vijay melihat selebaran untuk pemesanan DVD isi ceramah. Vijay kemudian memesan dengan menggunakan nama palsu. Mereka pun lanjut ke penginapan. Saat menjaga penginapan mengantar Nandini melihat kamar, Vijay mengisi namanya di buku registrasi pada tanggal 2 Oktober. Kemudian menuliskan namanya kembali di tanggal 4 Oktober dengan nama palsu. Keesokan harinya Vijay membawa keluarganya makan di restoran yang sama saat Vijay berada di Panaji di tanggal 3 Oktober. Di sana dia kembali memesan 4 porsi puff baji. Saat membayar, Vijay berkenalan dengan pemilik restoran. Mereka pun lanjut nonton film. Di sana Vijay kembali berkenalan dengan petugas operator film. Bahkan dia mengenalkan keluarganya dan mengatakan tujuannya ke Panaji. वहाँ विजय को प्रवचन की DVD के बारे में पता चला और उसने किसी दूसरे नाम से DVD शायद जब मैनेजर नंदिनी को रूम दिखा रहा था, विजय ने रजिस्टर में 2 तारीख के पेज पर अपना नाम. Masih kata Irjen Mira bahwa di tanggal 5 Oktober mereka baru pulang ke Pondolim. Vijay yang turun dari bis untuk mengambil uang di ATM, tapi sebenarnya dia tidak ke ATM. Vijay kemudian sengaja menjalin pertemanan dengan kondektur bis. Di hari selanjutnya, Vijay dan keluarganya menonton isi ceramah dari DVD yang dia pesan. Lalu dia musnahkan semua nota di tanggal 4 dan 5 Oktober. Sedangkan nota di tanggal 3 Oktober dia tunjukkan pada polisi. Irjen Mira kembali menjelaskan kalau Vijay dan keluarganya kembali pergi ke Panaji dan sengaja menemui orang-orang yang pernah mereka temui. Lalu dengan pandainya Vijay mengingatkan dan menyiratkan pada mereka kalau Vijay dan keluarganya pergi ke Panaji pada tanggal 2 Oktober dan pulang pada tanggal 3 Oktober. Itu dilakukan karena Vijay tahu suatu saat polisi pasti akan meminta kesaksian mereka. अगर है तो सिर्फ एक थियरी और जब कोई गवाह और सबूत नहीं होता तो कन्फेशन ही सबसे बड़ा सबूत बन जाता है. मतलब? Ya, Irjen Mira akan melakukan apapun agar Vijay dan keluarganya mau mengaku. Sekalipun dengan cara kekerasan akan dia lakukan. Keesokan harinya polisi kembali membawa Vijay dan keluarganya dengan paksa. Rajesh ingat kalau Vijay pernah memberinya nomor kontak seseorang yang harus dihubungi jika polisi kembali membawa Vijay dan keluarganya. Sementara itu Vijay dan keluarganya sudah dihadapkan pada Irjen Mira. Dia mengatakan kalau polisi sudah tahu semua kebohongannya. Kalau Vijay dan keluarganya tidak ada di Panaji di tanggal 2 dan 3 Oktober. Tapi mereka ke Panaji di tanggal 4 dan 5 Oktober. Kemudian dia kembali menanyakan di mana anaknya berada. Vijay menjawab kalau dia tidak tahu apa-apa. Irjen Mira kemudian beralih pada Anju. Dia menanyakan ada hubungan apa kau dengan Sam. Anju menjawab kalau dia tidak ada hubungan apa-apa. Irjen Mira meminta Anju untuk berkata jujur atau dia akan menggunakan kekerasan untuk memaksanya berterus terang. मेरा बेटा तुम्हारी बेटी से मिलने आया था और गायब हो गया. क्या हुआ था इन दोनों के बीच? हमने पहले ही सब सच बता. Tidak puas dengan jawaban mereka, Irjen Mira menyuruh Gaitonde menghajar Vijay. Gaitonde yang memang punya dendam pribadi pada Vijay tentu saja dengan senang hati menerima tugas itu.
Setelah Nandini memohon pada Irjen Mira, barulah si bebegik Gaitonde Ireng menghentikan kelakuan gilanya. Tapi rupanya nggak berhenti sampai di situ aja, Mas Bro. Irjen Mira kemudian menyuruh polisi wanita menghajar Nandini dan juga Anju. Terlihat si kecil Anu sangat ketakutan dan bingung nggak tahu mau ngapain. Sementara itu di luar sudah ramai warga dan juga wartawan yang memprotes kelakuan polisi karena membawa Vijay dan keluarganya tanpa ada surat penangkapan. Beberapa saat kemudian seseorang memberitahu kalau teman Sam yang bernama Alex sudah datang. Inilah pria bernama Alex, orang terakhir yang dihubungi Sam di tanggal 2 Oktober. Irjen Mira menunjukkan foto Anju dan bertanya, "Apa kau kenal dia?" Mahes menjelaskan kalau Sam sudah menghilang hampir sebulan dan wanita di ponsel itu diduga terlibat atas hilangnya Sam. Alex kemudian menceritakan kejadian sebenarnya. Ketika acara perkemahan berlangsung, Sam sering merekam gadis-gadis di sana dan salah satunya adalah Anju. Sampai pada akhirnya kelakuan Sam benar-benar di luar batas. Dia merekam Anju ketika berada di kamar mandi dan mengatakan kalau dengan video ini dia akan memanfaatkan si Anju untuk menyalurkan nafsu birahinya. Tentu saja keterangan itu membuat malu kedua orang tua Sam, tapi juga membuat mereka semakin yakin. Sebelum menghilang, Sam pasti pernah mendatangi Anju di rumahnya. Dia kembali masuk dan meminta semua untuk keluar kecuali Gaitonde. Irjen Mira menyuruh Gaitonde memaksa Vijay dan keluarganya bicara. Dia diberi kebebasan untuk melakukan apa saja sampai mereka berkata sejujur-jujurnya. Bebegik Ireng ini kembali menghajar Vijay tanpa ampun. Kemudian dia mendekati Nandini dan mencekiknya. Bahkan Anju pun ikut jadi sasaran kemarahan Gaitonde laknut ini. Mahes meminta istrinya untuk menghentikan semua itu, tapi dia tidak peduli, pokoknya gaspol Mas Bro. Hingga akhirnya sasaran terakhir Gaitonde adalah si kecil Anu yang terlihat sangat ketakutan. Bahkan si bajing Tit ini mengancam, jika tidak mau buka mulut, dia tidak segan-segan membunuh mereka semua. Irjen Mira meminta Gaitonde mengeluarkan Vijay, Nandini dan juga Anju. Dengan menginterogasi Anu sendirian, mereka berharap anak kecil itu akan berkata jujur. Gaitonde laknut ini mulai menakut-nakuti Anu dan mengancamnya. Dia meminta Anu untuk berkata jujur. Si monster Ireng Gaitonde mulai berlaku kasar pada Anu. Lagi-lagi Mahes meminta istrinya untuk menghentikan. Karena menurutnya apa yang dia lakukan sudah melanggar hukum dan sangat keterlaluan. Tiba-tiba saja si bangsut ini menampar Anu dan gobloknya lagi nih orang mau nginjek itu anak. Karena ketakutan akhirnya Anu mau memberitahu di mana Sam dikubur. Mereka segera membawa Vijay dan keluarganya pulang. Monster keling ini senang sekali. Dia bakalan ngeliat musuh bebuyutannya membusuk di penjara. Penggalian pun dilakukan, disaksikan ketua RT, ketua RW, ketua PKK, tetangga dan para wartawan. Tak berapa lama orang tua Nandini dan Rajesh datang, tapi mereka dilarang masuk. Rane memberitahu wartawan kalau semua ini sebenarnya ulah si Ireng Gaitonde yang dendam pada Vijay karena dia pernah melaporkan kelakuan buruk Gaitonde pada atasannya. Ayah Nandini menambahkan kalau anak dan menantunya tiba-tiba saja dibawa polisi dan diinterogasi tanpa surat penangkapan yang jelas. Setelah beberapa saat mereka menggali, akhirnya ditemukan sebuah karung yang sudah mengeluarkan bau busuk sangat menyengat. Terlihat Anju dan Nandini terus menangis. Cuma Vijay yang masih terlihat tenang. Mereka mengangkat karung itu. Kemudian ternyata cuma berisi bangkai anjing. Sekali lagi Irjen Mira merasa dipermainkan oleh Vijay.
Vijay menghampiri Rajesh dan memberitahu kalau Gaitonde telah memukuli mereka. Bahkan dengan tega dia juga memukul Anu. Tapi dasar monster keling tetap aja dia nafsu dan ingin menghajar Vijay. Rajesh yang ingin menghentikan justru diserang. Tapi kelakuan monster keling ini justru memancing kemarahan warga yang sudah tahu kelakuan bejat polisi Irang ini. Mereka pun menghajar beramai-ramai. Mampus lu. Akhirnya kasus itu menjadi berita utama di TV nasional dan surat kabar. Penangkapan dan penyiksaan keluarga Vijay yang dilakukan pihak kepolisian dianggap cacat hukum hingga akhirnya menimbulkan aksi demo di mana-mana dan berujung dipecatnya Gaitonde si monster keling dari kepolisian. Sementara itu Inspektur Prabu dan Inspektur Sawan dipindah tugaskan dan Inspektur Jenderal Mira diminta cuti sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Setelah kejadian itu, Nandini merasa apa yang telah mereka lakukan telah membuat seorang ibu harus menanggungnya. Menurut Vijay tidak ada yang salah dan benar dalam kasus ini. Seseorang akan melakukan apapun dengan keluarganya. Jika kejadiannya dibalik, Vijay yakin Irjen Mira akan melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan untuk melindungi keluarganya. Vijay, तुमने वो लाश उस गड्ढे से कब निकाली? जमर साहब की कार को ठिकाने लगाकर वापस आया। और कहाँ दफनाई? वो राज मेरे दिल में महफूज है और इसी में हम सबकी भलाई। Tiba-tiba Anju datang. Dia memberitahu kalau ada polisi yang mencari ayahnya. Khawatir mereka akan membawa Vijay. Beberapa tetangganya berusaha menghalangi polisi itu. Ternyata dia datang hanya ingin memberitahu Vijay kalau Irjen Mira dan suaminya ingin bertemu. Dalam pertemuan itu, Mahesh mengatakan kali ini mereka datang sebagai orang tua yang ingin sekali tahu di mana keberadaan anaknya. Mereka mengakui salah dalam mendidik Sam. Mereka terlalu memanjakannya sampai akhirnya terjadi peristiwa yang tidak pernah mereka inginkan. जाने अनजाने में हमने तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को बहुत तकलीफ पहुंचाई। तुमसे माफी मांग। Dia kembali memohon dan bertanya apa sebenarnya yang telah terjadi pada Sam. Karena setiap hari, setiap saat mereka selalu berharap anaknya akan pulang. हमें बस इतना बता दो कि हमारे सैम के साथ हुआ क्या है। Anyway, sorry again. Come, let's go. Mira, let's go. हमें भी माफ कर दीजिए। Vijay akhirnya buka suara. Dia menceritakan suatu hari ada seseorang yang masuk ke dalam keluarga kecilnya yang ingin mengusik kebahagiaan keluarganya. Padahal anak dan istrinya sudah berusaha menghentikannya dengan memohon. Tapi dia tidak mau dengar. Sampai akhirnya tragedi itu terjadi. Mereka membuat si tamu tak diundang itu pergi ke suatu tempat yang tak ada jalan untuk kembali. Mendengar penjelasan Vijay, Irjen Mira langsung menangis. Dia tahu kalau anaknya pasti sudah tewas. आपको दुनिया का सबसे बड़ा दर्द पहुंचा है। मेरे लिए मेरी फैमिली सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे लिए कुछ भी सही या गलत नहीं होता। हमें माफ कर दीजिए। Dan mereka pun pergi meninggalkan Vijay tanpa tahu di mana mayat anaknya dikubur. Film pun kembali ke masa sekarang, di mana di awal film tadi, Vijay sedang berada di kantor polisi. Mungkin dia kena wajib lapor, mas bro. Seorang polisi berkepala botak mengatakan kalau dia akan menyelidiki dan menemukan di mana mayat Sam berada. Jadi jangan merasa bisa membodohi semua polisi, katanya. Vijay mengatakan kalau dia tidak mungkin membodohi polisi, karena polisi selalu melindungi dirinya dan keluarganya. Dan Vijay percaya kalau kantor polisi ini akan menjadi pelindungnya. Kemudian Vijay pergi dengan penuh kemenangan. Dan film pun selesai. Apakah polisi akan menemukan di mana mayat Sam? Saksikan selanjutnya di film Drisam 2. Sungguh ending yang sulit ditebak, mas bro. Dikirain mau ke kiri, ternyata dia ke kanan. Dari film ini kita dapat pembelajaran. Tahan nafsu birahimu atau ajal menjemputmu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa diklik tombol subrek dan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi di film seru selanjutnya. Sekian dari Mimin Sukimin, tetap semangat dan tetap menjadi manusia luar biasa. Wassalam. Ingat, jangan seperti Gaitonde si monster tentakel.